Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Pasti sudah lapar ya. Purani mandre. Emang dipikir saya nggak ngerti bahasa Bugis. Saya dari tadi perhatikan ini, saya dikepung orang Bugis ini. Tapi ternyata yang lebih membahagiakan, sambutan dari Puang Haji Mulyadi Tawi itu memberikan harapan. Beliau siap membantu masyarakat Pari Bugis. Ngomong-ngomong, amplopnya dibawa Pak. Saya nggak bisa nunggu lama. Saya minta mentahnya saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, imam dan takmir masjid, yang dirahmati Allah, Haji Mulyadi Tawi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang ternyata beliau ini adalah saudara kita juga, Idi pada Idi. Kok bisa bahasa Bugis Ustaz? 5 bulan saya ngapalnya Ibu. Susah bener bahasa Bugis ini. Tuan Haji Abbas, Kepala Desa Kuala II, para jamaah sekalian yang ada di lingkungan Parit Bugis yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan oleh beliau sangat luar biasa. Saya hanya sekedar menyambung apa yang beliau sampaikan tadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara di hari yang berbahagia ini. Terkhusus kepada yang menjemput saya tadi subuh. Siapa lupa namanya? Bang Heri ya? Saya ini tadi malam baru pulang sekitar jam 2 subuh dari Kabupaten Sanggau. Karena atas sebagaimana yang beliau sampaikan, saya selama 1 bulan ini masih keliling Kalimantan Barat. Insya Allah nanti Oktober saya keliling di Sumatera, dan kemudian nanti insya Allah bulan 11 mungkin di beberapa negara Asia. Saya merasa sangat berterima kasih. Saya sangat senang melihat ibu-ibu. Insya Allah ibu ini semuanya calon-calon penghuni surga. Dari mana Ustaz tahu? Karena Rasulullah pernah menyatakan penduduk surga wajahnya kelihatan di dunia. Apakah bercahaya? Oh enggak. Kenapa? Wajahnya penuh dengan penderitaan. Ustadz nih ngolong-ngolong. Tak lah. Saya ini paling takut di dunia ini hanya kepada satu perempuan. Dan itu ibu saya.
Ibu saya wafat, ternyata saya masih takut sama perempuan. Dan itu istri saya. Halo ibu. Halo. Ibu. Halo. Masih mau surga? Mau yang bayar apa yang gratis? Hah? Gratis. Wak daeng siapa yang nyiapkan tuh? Nggak ada surga gratis. Nggak ada surga gratis. Jawaban Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka Allah pasti mengembalikan kebaikan itu kepadamu. Buktinya apa? Pagi hari ini saya jarang ketemu sama sahabat dan teman saya, Haji Mulyadi Tawi. Tadi sudah bisik-bisik, aman Kiai. Walaupun ceramahnya dipotong, insya Allah amplopnya nggak dipotong. Kan nggak lama ceramah kita ini. Insya Allah nanti, ini kan udah jam 10:30. Ya, berarti nanti jam 11 kita selesai. Sebentar. Istri saya aja nggak pernah marah. Dah kamu bukan istri saya malah marahin saya, gimana ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Setahun yang lalu panitia mengundang saya, tapi ternyata Allah belum mengizinkan itu. Sehebat apapun kita meniatkan dan merencanakan, tapi kalau Allah masih belum berkehendak, nggak bisa. Takdir kita hari ini sudah Allah tetapkan ribuan bahkan miliaran tahun yang lalu. Jadi tidak usah bersedih, apalagi hari ini hujan. Ya Allah, panitia ini susah benar ngelihat hujan. Hujan itu rahmat dari Allah. Hujan itu nikmat dari Allah. Hujan itu barokah dari Allah. Ada yang bisik-bisik, Ustadz, sebenarnya kami kemarin tuh niatnya kan acara pagi. Tahu-tahu meleset pula Ustadz. Hujan pula. Yang salah hujan. Terus saya tanya, kenapa? Itulah kami lupa nyewa pawang. Ya ada gitu-gituan Bu. Gini yang mau saya ingatkan adalah Allah menyebutkan untuk teman-teman panitia, wa anzala minas sama'i ma'am mubaraka, dan Allah sudah menurunkan air hujan dari langit, dan itu barokah dari Allah. Nggak usah mengeluh karena hujan, karena di dalamnya ada keberkahan dan rezeki yang paling halal di dunia. Ingat, rezeki yang paling halal di dunia belum tentu dari suamimu. Rezeki yang paling halal di dunia belum tentu dari ayahmu. Rezeki yang paling halal belum tentu dari ibumu. Rezeki yang paling halal di dunia belum tentu dari tetanggamu. Tetapi rezeki yang paling halal di dunia ini adalah air hujan yang Allah turunkan langsung dari langit. Karena itu tanpa penghalang dan perantara. Maka bersyukur kepada Allah. Nabi mengajarkan, yuk kita baca bareng doanya. Kalau nanti ada hujan turun, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, jadikan air hujan yang turun sebagai hal yang manfaat untuk kami. Insya Allah, masyarakat yang ada di Parit Bugis, Allah jadikan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan jangan lupa tetaplah berbahagia. Bu, Ibu tahan duduk dari jam 6 tadi pagi di sini sampai jam 11 nanti. Kok bisa tahan? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Alasannya karena pengen lihat Pak Ustadz. Jangan, ini laki orang. Kita bisa duduk di sini karena rasa rindu. Rindu kepada apa? Kebaikan. Hidup ini capek enggak? Hidup ini capek? Capek. Jangan jauh-jauh. Saya tanya sama Pak Dewan. Pak Dewan, hidup ini capek enggak?
Capek? Jadi pejabat capek enggak? Kenapa masih mau? Hidup itu capek, Pak. Perputaran waktu 24 jam itu terus. Dari mana saya lihat? Istri saya. Hampir 24 jam istri saya yang dipegang cuma 3. Di kanan ada sapu. Tangan sebelah kiri pengki. Apa tahu pengki? Serokan. Yang di bahu lap kaca. Ibu kerjanya gitu? Enggak. Anak. Wah, ini nyiksa anak ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Cinta ada dalilnya tidak? Cinta ada dalilnya? Enggak ada. Ini mana? Wah, ini Pak Haji, saya lupa namanya ini. Satu kampung rupanya dulu dengan saya beliau nih. Saya lupa Haji siapa Pak? Haji Yusuf. Haji Yusuf pernah jatuh cinta? Haji Yusuf pernah jatuh cinta? Sering. Ya udah. Nih yang mewakili panitia. Pernah jatuh cinta juga? Sama siapa? Mana istrimu? Mana istrinya Pak Daeng Haidir? Mana? Mana istri Pak Haidir? Panggil istri, panggil apa? Panggil apa? Panggil apa? Mimi. Ya Allah. Saya pikir Mimi cuma di Jakarta, Pak. Ternyata sampai sini juga. Orang jatuh cinta itu Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang jatuh cinta kepada Allah, ketika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Dia sadar bahwa Allah yang menciptakan dirinya, menjamin rezekinya. Bahkan sebelum rezeki itu diminta, Allah sudah siapkan rezekinya. Sebelum saya lanjut, ini kan campur insya Allah ini. Ini mayoritas Bugis. Ada juga Jawa. Jawa ini wonten nggih. Tiang pundi, Pak? Oh, tiang Klaten, cetok kali pelataran nggih. Nggih, cetok. Memang dikirain saya nggak bisa bahasa Jawa. Sundanya ada, Sunda, ada. Orang Sunda ada di sini. Sundana ayat tuh? Cahayanya. Madura ada. Maduranya ada. Bedem Madura. Bedem. Wah, sekarang Madura loh. Jadi saya izin Pak Haji Mulyadi, saya kalau ceramah itu di Indonesia saya pakai 8 bahasa. Terserah Ibu mau bahasa apa aja saya siap. Bahkan bahasa alam gaib saya mampu, Ibu. Orang yang mencintai Allah, ketika nama Allah itu disebutkan, hatinya bergetar. Kenapa hatinya bergetar? Karena dia sadar dan tahu bahwa Allah yang menciptakannya, menjamin hidupnya, memberikan dia rezeki, memberikan obat ketika dia sakit, memberikan rasa tenang ketika dia gelisah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ayat Quran dibacakan seperti tadi dengan suara yang merdu, imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sedang jatuh cinta, yang ada di hati dan pikirannya cuma satu. Bagaimana hati dan pikirannya menyebut sesuatu yang dicintainya. Coba, orang Arab pernah mengatakan, "Lau hubbuka shadiqan fa'ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Kalau orang itu sudah jatuh cinta, pasti dia patuh kepada orang yang dicintainya. Bu, Ibu,
Ibu patuh enggak dengan suami? Patuh dengan suami? Baik. Haji Yusuf, kawan satu kampung. Haji Yusuf, sayang enggak dengan istri? Serius, Ji? Wajahnya meragukan ini. Udah, saya nggak percaya lah. Bang Heri, sayang nggak sama istri? Bukti sayangnya apa? Hah? Anak 5 anak dibilang sayang, itu hanya buat betelok ya bang. Sayang tuh bukan itu bang. Coba Bang Haji Mulyadi, anak 5 juga, banyak juga anaknya bang. Ayo. Bukti sayang sama istri apa? Bukti sayang sama istri apa? Banyak anak juga. Istri sekarang di mana? Istrinya di mana? Di rumah. Istri yakin di rumah? Yakin di rumah? Nah, Wak Jenggot, Ustadz Jenggot, biar sama ini. Ustadz, cinta sama istri? Pikir-pikir dulu ya Ustadz ya. Pikir-pikir dulu Ustadz. Istri di rumah apa di dalam hati? Istri di rumah apa dalam hati? Istri di rumah apa dalam hati? Dalam hati. Kalau istrimu hanya di rumah, tidak ada di dalam hatimu, meragukan. Sama dengan ketika kita mencintai Allah. Jadi pejabat yang cinta kepada Allah, dia pasti akan jujur kepada Allah. Kenapa? Dia sedang dilihat oleh Allah. Paham Bu? Paham Pak? Wabillahi taufik wal hidayah. Kan sudah paham. Katanya sudah paham, mau diapain lagi kalau sudah paham Bapak-bapak? Kalau pejabat itu cinta kepada Allah, takwa kepada Allah, sebagaimana pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai manusia, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Yang jadi petani kalau dia takut kepada Allah, maka dia bertani dengan jujur, ikhlas karena Allah. Ketika hasilnya banyak dia bersyukur, ketika hasilnya sedikit dia bersabar atas itu. Ketika rezeki didapat dari pertaniannya, dia menggunakan itu kepada hal yang manfaat. Ketika jadi pejabat, saudara mulia ditawi, hati-hati. Tapi saya sepakat dengan beliau bahwa pemimpin itu hanya pelayan semata. Pesan utama dari sahabat Umar bin Khattab, khalifah terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Apa pesan beliau ketika beliau mau wafat? Ini hanya khusus untuk Pak Mulyadi saya sampaikan. Sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin umat itu harus menjadi pelayan bagi umatnya. Kalau pemimpin rakyat, dia harus menjadi pelayan rakyat, bukan rakyat yang melayaninya. Keras sekali ceramah Ustadz, enggak apa-apa. Saya hanya sekedar mengingatkan. Kalau tidak suka, saya pulang. Itu pasti lebih baik. Ini karena Bang Haji Mulyadi ini kan teman kita, Bu. Saya hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang mampu mengemban apa yang diinginkan oleh rakyat. Pada akhirnya, ketika Bang Haji Mulyadi sudah berbuat terbaik, tapi masih dikeluhkan orang, masih dikritik orang, santai saja. Santai saja. Kalau Bang Mulyadi dikritik, biasa saja. Kalau Pak Kades dikritik, biasa saja. Sebab apa kata Umar bin Khattab? Untuk kedua orang ini, untuk Pak Kades, untuk Pak Dewan, apa kata sahabat Umar? Idza tammal amru badana qisuhu. Kalau kamu sudah sempurna dalam berbuat, yang dilihat bukan kesempurnaanmu, tapi yang dilihat adalah kekuranganmu. Mau sehebat apapun, mau secantik apapun ibu, yang dilihat oleh suami apanya? Kurangnya.
Yang bilang betul siapa itu? Jangan curhat di sini ya. Suami sudah sempurna. Yang dilihat sama istri apanya? Kurangnya. Coba saya ini, Bu, kurang apa coba? Perempuan. Wahai makhluk terkuat di atas dunia. Bu, mulai besok pakai motor hati-hati. Jangan sen kanan belok kiri. Bikin susah laki-laki kalau di jalan. Nggak di rumah, di jalan dia bikin susah. Saya punya teman datang ke rumah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Saya cuma mau tanya Kiai. Kalau saya masuk surga, istri saya boleh ikut enggak? Saya jawab, iya. Kalau istrimu solihah. Tapi kalau enggak solihah, enggak boleh ikut. Oh, gimana ya? Gimana? Kayaknya enggak sanggup, Kiai. Di dunia aja bikin susah, apalagi di akhirat, Kiai. Betul enggak, Pak? Halo, Bapak. Suami Bapak bikin susah enggak? Istri Bapak bikin susah enggak? Bikin susah enggak? Kenapa bikin susah? Bu, masih suka cerewet sama suami? Masih nak suka beletengan laki? Kenapa suka beletengan laki? Salahnya apa? Ini Pak, sebenarnya saya pengen serius hari ini. Cuma nengok mama tak jadi serius saya. Coba Bu. Suami ibu berangkat pagi mencari rezeki. Dan ibu tidak tahu seperti apa pekerjaan suami ibu. Dia mempertaruhkan nyawa hanya untuk membawa rezeki yang halal. Dia korbankan keadaan dirinya demi istri yang dicintainya. Dia korbankan masa itu hanya untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan belum sempat dia membahagiakan ibunya. Yang ada di pikirannya bagaimana membahagiakan istri dan anaknya. Apa balasan istri kepada suami? Ambil sajadah, wudhu, salat sunat, kemudian baca Quran dan berdoa, ya Allah, selamatkan perjalanan suamiku yang mencari rezeki. Walaupun sedikit, yang penting halal, ya Allah. Yuk, mending kaya apa miskin? Ibu-ibu, mending kaya apa miskin? Mending miskin apa kaya? Ulangi. Ibu lebih senang miskin apa kaya? Mata duitan lo. Yuk. Mending kaya tidak bahagia apa miskin bahagia? Miskin bahagia. Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan hidupnya miskin selama-lamanya. Lala kan permintaan ibu pengen miskin toh. Miskin bahagia. Udah miskin nggak bahagia lagi. Kebahagiaan itu ukurannya bukan itu. Yang disebut kaya oleh Nabi adalah ghinaun nafs. Kaya hati, kaya jiwa, kaya syukur. Bahagia jangan ditentukan oleh banyaknya hartamu. Banyak orang yang bahagia, dia orang paling sengsara. Dari mana Ustadz? Saya punya sahabat terbaik. Kekayaannya bukan miliaran, tapi lebih dari miliar. Saya nggak perlu nyebutin. Takut nanti ibu menghayal semuanya. Saya tanya sama dia, teman, hartamu banyak, kekayaanmu berlimpah. Hampir pojokan jalan ada tanah dan propertimu. Pertanyaan saya cuma sederhana. Apakah kamu bahagia apa tidak? Jadi kalau kita bangun tidur itu hal pertama itu harus berbahagia, Pak. Dari mana rasa bahagia kita kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Bahagia kita kepada Allah. Kenapa bahagia? Bangun tidur, telinga dapat mendengar dengan jelas suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, telingaku masih normal. Aku bisa mendengar azan. Tapi juga, jangan hanya sekedar terbangun, tapi kemudian ambil wudhu dan berangkat sholat. Bangun dari tidur, Alhamdulillah ya Allah. Pandangan mata saya masih normal ya Allah. Selepas sholat, ambil Quran. Yuk, bangun tidur, ambil HP apa Quran? Lemak manis kau cakap. Bangun tidur, ambil HP apa Quran? HP. Kok bisa HP? Karena di dalam ada Quran, Ustaz. Itu kata kau. Mana imam masjid kita? Pak Imam. Pak Imam siapa tadi namanya? Imam Tabrani. Wah, periwayat hadis nih, Pak. Imam Tabrani. Besok subuh, besok berandai-andai dulu kan nggak apa-apa. Seandainya Pak Imam ada di depan masjid mau sholat subuh, sholatu khairum minan naum, ada depan. Tiba-tiba Pak Mulyadi Tawi nelpon. Assalamualaikum Ustadz Imam Tabrani. Siap Pak Dewan. Uang kemarin yang saya janjikan 10 miliar, silakan ambil sekarang. Pertanyaannya, sampean tetap masuk sholat subuh atau pulang ngambil uang? Subuh, mana caya? 10 miliar, Pak. Percaya enggak? Enggak percaya. Ibu, kalau ada yang begitu, ibu mau sholat subuh, mau sholat duhur, ada yang telepon, Bu, jangan sholat duhur dulu, tolong ambil di rumah paket 5 juta. Sholat dulu atau ambil paket? Jangankan 5 juta, 300.000. BLT ibu nggak sholat duhur. Benar Haji Abbas? Betul. Itu yang disebut cinta? Enggak. Cintamu palsu. Maka kata Allah, wa idza tuliyat 'alaikum ayatuhu zadatukum imana. Ketika nama Allah sedang dibacakan ayat-ayatnya, cintamu nambah, sayangmu nambah. Yuk, kalau kita cinta kepada Allah, dimanapun kita berada, semuanya baik-baik saja. Mau seperti apapun jabatan kita hari ini, enggak masalah. Toh jadi dewan juga amanah dari Allah. Selagi bagaimana dalam memimpin itu sesuai dengan koridor hukum dan tidak melanggar undang-undang. Jangan sedih Haji Mulyadi Tawik. Pak Kiai, sekarang begini dan begitu. Kalau di luaran sana banyak teman-teman dan sahabat-sahabat kita yang tidak amanah, enggak usah diikuti. Cukuplah Haji Mulyadi Tawik mengatakan sesungguhnya saya malu kepada Allah. Ketika saudara menjabat dan di situ ada rasa malu kepada Allah, insya Allah jabatannya akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa begitu? Rasul Muhammad SAW sudah mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Haji Mulyadi Tawik, cuma enggak gitu saja Rasulullah bicara. Saudara Mulyadi Tawik, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian, takutlah kamu dimanapun kamu berada. Bukan hanya Haji Mulyadi Tawik. Yuk, yang jadi pedagang di pasar. Ada yang jadi pedagang? Ada yang jualan di pasar? Mudah-mudahan hartanya barokah. Tapi ingat, jualan itu sangat rentan. Apa rentannya? Perkara haram. Dari mana Ustaz? Transaksinya benar, timbangannya kurang. Enak aja ngundang saya. Saya ini sudah nggak peduli, Bu. Saya hanya menyampaikan hukum Allah. Masalah ibu nggak suka, urusan bukan dengan saya, tapi dengan Allah Tuhan kita. Halo yang jualan ikan. Ada yang jualan ikan nih? Kalau ada orang nanya, "Ma, berapa ikan nih?" Jangan sumpah dulu.
Kasih tahu je, bagi tahu. Oh ini 1 kilo 35. Kacang panjang ini 1 kilonya ini 15.000. Nah, itulah orang Indonesia, Pak. Kacang panjang sudah dipotong pun masih dibilang kacang panjang. Seharusnya jadi kacang pendek. Udah dipotong masih dibilang kacang panjang. Ini kan biasa saya tengok di pasar tuh. Saya biasa hantar istri pagi-pagi. Kak pasar tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Sehat, Bah? Sehat. Apa cari apa? Cari pelak manyong. Belum saya tanya harganya, dia sudah jawab. Demi Allah nih, Bah, sumpah nih. Tak selamat di depan aku nih. Belum ditanya harga, sudah sumpah. 10 pintu rezeki, dengerin. 10 pintu rezeki, 9-nya dari perdagangan. Kalau perdagangannya itu jujur, tidak ada sumpah, tidak ada tipu daya. Mak-mak yang jualan sayur, jengkol jangan dibilang harum. Bilang aja, Pak, jengkolnya bau. Kalau terasi, bilang aja terasi. Jangan bilang, ini terasi paling nomor 1 di dunia. Terasi nggak ada yang nomor 1. Tahu terasi? Belacan. Adiknya siapa? Cancalo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Kalau kamu berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat salah, segeralah bertaubat kepada Allah, karena taubatmu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahanmu kepada Allah. Kalau selama ini kita sadar hidup kita belumlah baik dan sempurna, lebih banyak salah dan keliru kita kepada Allah, segeralah bertaubat kepada Allah. Selepas bermaksiat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu kalau salah sama Allah. Tapi bagaimana kalau salah dengan tetanggamu? Ada 2 hak. Pertama ada hak Allah. Kalau kita salah sama Allah disebut dengan hakullah. Tapi kalau kamu salah dengan tetanggamu, itu namanya hakul adami. Allah tidak akan mengampuni dosamu sebelum kamu meminta maaf kepada tetanggamu. Tetangga lewat yang ditengok baik-baik awalnya, lama-lama naik ke kepala, turun ke baju. Apa pula? Mak yang lewat tuh, apa pula? Yang kerudung pink. Kenapa yang kerudung pink? Bagus tuh, bagus sih bagus. Kredit itu 6 bulan belum selesai itu. Jaga lisan, jaga lidahmu. Apakah kita mengira lidah kita ini tidak ditanya oleh Allah nanti di yaumil hasyr? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Masyarakat yang ada di Parit Bugis, ibu-ibu di Parit Bugis, apa kamu mengira dan menyangka setelah Allah menciptakanmu dalam keadaan sia-sia dan bermain-main? Enggak. Semuanya dihitung. Amalmu dihitung, salatmu dihitung, sedekahmu dihitung, bacaan Qur'anmu dihitung, kebaikan-kebaikanmu dihitung, dan nanti kamu pasti kembali pulang menghadapku, kata Allah. Kalau yang ngerasa punya salah sama tetangga, datangin tetanggamu. Assalamualaikum Mak Long. Waalaikumsalam. Ada apa? Mak Long, saya ini datang kemari nak silaturahim. 2, saya nak minta maaf. Minta maaf apa? Kemarin saya ngomongkan Mak Long. Kau ngomongkan apa? Ibu mau enggak? Yang hebat itu meminta maaf, tetapi lebih hebat adalah orang yang mau memaafkan. Yuk, Bu, Ibu, Bapak, jawab Pak ya. Ini masjid. Jangan nak bohong. Pak, Bapak, kalau boleh memilih 2 hal, mending suami mati duluan apa istri mati duluan, Pak? Pak Mulyadi?
Bingung beliau. Pak Mulyadi, mending Bapak Mulyadi duluan apa istri meninggal duluan? Mending siapa? Hah? Hah? Yang mana Pak Mul? Dia jawab istri aja duluan gak apa-apa. Laki-laki macam apa ini? Bu, mending laki mati dulu apa ibu? Mending ibu mati duluan apa suami? Suami? Alhamdulillah. Lama kami tak tahlil ibu. Bu, ibu, patuhlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan patuhlah kepada suamimu. Ya, patuh sama suami ya. Suami bilang A, A. Suami bilang B, B. Tapi kalau itu tidak menjadi maksiat kepada Allah. Kalau suamimu mengajarkanmu maksiat, jangan taat. La ta'ata bi makhluqatillah fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu patuh kepada manusia yang lain kalau itu menjadi maksiat kepada Allah. Kalau pemimpin ngajak maksiat kepada Allah, ngajak kepada pelanggaran hukum, nggak boleh. Tapi ingat, suami yang baik adalah suami yang taat kepada Allah, patuh kepada ajaran Rasulullah, dan sayang kepada istri dan keluarga. Makanya di hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang dibacakan oleh Ananda tadi, itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Jadi Allah menyebutkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan nabi terdahulu, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Ibrahim, sama dengan Nuh, sama dengan Musa, sama dengan Isa. Apakah seandainya nabimu itu dibunuh atau wafat sekalipun, apakah kalian akan berpaling dari ajaran agamanya? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Seandainya kamu berpaling dari Allah, kamu tidak lagi mengikuti ajaran Rasulullah, Allah tidak rugi, nabimu tidak rugi. Yang rugi adalah dirimu yang tidak taat dan tidak patuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Warga Parit Bugis ini luar biasa. Sampai jam 11 masih mau duduk di tempat yang mulia ini. Karena kita sedang kredit surga. Kita sedang kredit surga nih Pak. Saya, Bapak, Pak Mulyadi sama aja. Nggak ada yang cash. Ini sedang kredit. Kita ini sedang membangun surga kita masing-masing. Yakin saja bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah balas dengan kebaikan. Ibu baik, Allah balas dengan baik. Tapi ingat, kalau Allah sudah mulai tidak senang kepada seorang hamba, Allah biarkan hamba itu dalam perkara yang tidak penting. Kalau ibu masih datang ke sini, artinya Allah masih mencintai ibu. Kalau kita, ibu, bapak mencintai Allah, maka kuncinya, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada masyarakat Parit Bugis, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutilah aku. Salat ikut Nabi, puasa ikut Nabi, amal solihnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak Nabi yang berat di akhir zaman, akhlak Nabi yang paling berat di akhir zaman adalah menjaga lidahmu. Silakan buka dalam Musnad Ibnu Hanbal dan kemudian dalam Sunan Tirmidzi. Rasul mengingatkan dan didengarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan Abu Dzar Al-Ghifari.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang tadi? Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ikuti keburukan dengan kebaikan. Yang ketiga, yang disebut oleh Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang lain dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik adalah berawal dari ucapan yang baik. Ucapan yang baik mau mendatangkan kebaikan, tapi lidahmu yang tidak terjaga akan mendatangkan mudarat dan fitnah bagi sesama. Al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga tangannya. Lisan bisa dijaga sebagaimana ini disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi. HP ini ada di tanganmu. HP itu bisa manfaat tapi juga bisa mudarat. Siapa yang tahu? Kalau kita pegang HP cuma kita saja yang tahu. Maka kalau tidak hati-hati dengan HP di tangan bisa menyebabkan timbulnya persahabatan. Tapi HP di tangan kalau tidak hati-hati, maka kata Nabi, jaga lisanmu dan tanganmu. Kita tidak bertetangga, tapi tangannya yang datang ke tetangga. Komentarmu datang ke rumah tetangga, dibaca sama tetanggamu sakit hati. Yang paling dekat dalam hidup kita itu dua, suami dan tetangga. Suamimu salah, maafkan. Istri kurang sempurna, ikhlaskan. Sebab tidak mungkin kita ketemu istri yang sempurna. Istri pun tidak mungkin menemukan suami yang paripurna. Bu, ibu, pemutih masih ada? Kalau enggak ada, minta sama suamimu. Boleh. Pak, pemutih istrimu sudah habis. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Saya mengajarkan kepada istri saya bagaimana patuh dan taat kepada Allah. Patuh dan taat kepada Rasulullah. Dan patuh kepada suami. Alhamdulillah hasilnya luar biasa, Pak. 26 tahun kami menikah, istri saya enggak pernah minta uang belanja. 26 tahun. Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat. 26 tahun. Dompet saya biarin di situ, nggak pernah diambil. Uang saya letakkan di meja, nggak diambil. Dan nggak pernah minta. Kok bisa, Ustaz? ATM-nya sama dia semua. Makanya nggak pernah minta. Nggak pernah minta, Pak. Haji Ucup. Haji Ucup. Udahlah, nanti dosa pula saya ngolok-ngolok nih, Ji. Allahumma sholli ala Muhammad. Perempuan hari ini nih, Bu. Halo Ibu. Ibu, hati-hati. Fitnah akhir zaman luar biasa. Saya kalau ceramah kemana-mana, istri selalu pesan, Bi, ingat apa? Ingat istri, siap. Kan saya cuma diminta ingat. Ya Ustaz, ya. Kan cuma diminta ingat. Tapi istri saya itu luar biasa, Ibu. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Indra penciumannya bagus. Pak Mul, hati-hati yang pakai songkok hitam. Suaminya yang pakai songkok hitam, hati-hati. Karena di sampingnya itu ada bisa nyelet deh. Suatu hari, saya ingat pesan Umi. Nah, Allah menciptakan perempuan itu dengan insting yang luar biasa. Betul kan? Kamu nanti tidak bisa berbohong kepada istrimu. Karena istrimu tahu. Saya ini kalau yang bicara ibu percaya, Pak. Tapi boleh dong saya tes ucapan ibu saya.
Umi saya cerita itu saya tes. Betulkah ucapan umi saya bahwa insting istri itu luar biasa? Termasuk kepada hal yang sangat rahasia dan sangat detail. Pulang pengajian malam-malam jam 1, saya sempilin uang 300.000 di songkok. Saya yakin istri saya pasti nggak tahu dan nggak mungkin dia curiga. Nyampe ke rumah, saya Pak kalau di podium, saya selalu dibilang, oh itu singa podiumnya Kalimantan Barat siapa? Ustadz Zen. Itu di podium. Pulang ke rumah, bukan singa lagi, kucing Anggora. Nyampe di rumah jam 1, Assalamualaikum. Padahal suara saya kan keras, Assalamualaikum. Enggak. Pelan buka pintu, Assalamualaikum. Istri saya bilang, Waalaikumsalam, Allahu Akbar. Singanya bangun. Singanya bangun, Ci. Singanya bangun. Ya, kok baru pulang? Enggak, Mi, ini kan baru jam 1. Wah, enggak juga. Biasanya jam 1 kurang 2. 2 menit dihitung. Terus, mati lampu tapi tangan begini. Apa, Mi? Amplop. Apa amplop? Amplop. Astagfirullahaladzim. Cepat. Ya udah, kasih. Ami. Udah semua kan? Udah. Lepas itu sambil air wudhu kemudian tidur. Saya berharap uang 300.000 nggak ketemu. Doa sebelum tidur saya bukan Bismikallahumma ahya wa bismika amut, bukan. Ya Allah. Mudah-mudahan uang 300.000 di songkok nggak ketemu, ya Allah. Amin. Dilalah, Bu. Hebatnya Allah menciptakan penciuman perempuan di situ. Subuh saya dibangunin. Bi, bangun. Ya, Mi, sholat subuh. Sudah tadi jam 3:30. Bangun. Ada apa? Bangun. Masih ngantuk. Bangun. Saya lihat rupanya songkok sudah dipegang sama uangnya, Pak. Istri saya nanya, ini uang apa? Saya jawab, iya ini uang apa, Bi? Saya jawab, itu uang sial, Mi. Kok bisa? Udah diumpetin masih ketemu. Hebatnya perempuan di situ. Maka mulai besok Haji Yusuf, jangan nak buat lagi dengan bini. Ketemu, Pak. Coba dalam HP ada get kontak sekarang namanya. Saya punya teman baik. Saya kasih nama Usup. Dibuka pakai get kontak namanya. Rupanya namanya Maimunah. Makanya Bang Haji Tawi, Bang Haji Mulyadi, nak bual dengan rakyat boleh, tapi jangan bini, jangan. Ketemu, Pak. Kenapa? Wanita yang sudah bertakwa kepada Allah, Allah berikan sisi-sisi kelembutan dalam hatinya. Betul? Perempuan yang beriman dan bertakwa kepada Allah disebut oleh Nabi, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Tetapi perhiasan yang paling mahal, perhiasan yang paling bagus itu adalah wanita salihah. Siapa wanita salihah? Ketika dia jauh dari sisi suaminya. Yuk, Rasulullah pernah mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknaz. Wahai Umar, maukah aku kasih tahu harta di dunia ini yang paling mahal? Rasulullah mengatakan al-mar'atu salihah, wanita salihah itu adalah harta yang paling mahal, wahai Umar. Yang pertama, syarat wanita salihah cuma 3, Pak. Idza nazara ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istrimu, hatimu bahagia. Halo Bapak,
Nih depan saya. Namanya siapa? Sariwan. Sinten? Sariwan. Sariwan ya. Kalau ngelihat istri masih senang, Pak. Ini agak ragu saya ini. Jawabannya lama kali ini, Pak. Bahagia apa tidak? Jangan pakai insya Allah, pasti aja gitu. Insya Allah saya tidak percaya. Masalahnya insya Allah Melayu ini. Kok insya Allah Arab saya percaya, insya Allah Melayu saya tak percaya. Insya Allah, baik. Haji. Kalau tengok istri, lihat wajah istri, lihat senyum istri, masih senang. Bu, kalau ibu tersenyum kepada suami dan suami bahagia, itu tandanya ibu wanita solihah. Tapi hati-hati, mak-mak yang umur 70 sambil tengok gigi tinggal berapa. Senyumnya jangan kuat-kuat. Boleh senyum. Maka kata Nabi, "Idza nadhara ilaiha saratka." Wahai suami, kalau kamu melihat istrimu tersenyum kepadamu dan kamu bahagia, ciri-ciri wanita salihah. Dah campur bahasa metur saus. Mun bade rajin sampean, mesem ke sampean, pas seneng atena sampean, artena rajin sampean orang becek. Paham? Paham? Ya mentah paham lah udah. Yang nomor 2, ciri wanita saleh kata Nabi, wa idza amaraha ata'atka. Kalau kamu perintah istrimu, sudah jam berapa jam? Sudah. Sebentar Bu. Sebentar, jangan main belum Bu. Nanti lama-lama ceramah di sini kaki saya kapalan coba. Udah beku betis nampak ini. Saya ini dalam 2 bulan ini udah mutar Bu, sama yang disampaikan oleh beliau. Mutar saya ini. Saya bukan karena amanah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak datang kemari Bu. Sebab kata Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan apa yang datang dariku walaupun hanya 1 ayat. Saya cuma tidak ingin didebat saja di surga nanti. Saya cuma khawatir kalau nanti ketemu ibu-ibu di surga. Saya pasti ditunjuk-tunjuk sama ibu. Gara-gara Ustadz Zen inilah lama kita masuk surga. Ngapa pula? Tak pernah nyampaikan kan gitu. Nih pejabat, Kades, DPRD. Di akhirat itu banyak razia Pak. Terutama razia anggaran. Udahlah takut saya Pak. Kalau suamimu merintah dalam kebaikan, taat pada suamimu. Kalau itu baik dan tidak melanggar aturan Allah. Wa idza amaraha ata'atka. Kalau kau perintah istrimu dan istrimu taat kepada perintah itu, sesungguhnya istrimu punya ciri-ciri wanita salihah. Yang berat yang nomor 3. Wa idza ghaba anha hafizatka. Kalau kamu jauh dari istrimu, kau berangkat kerja, kau tidak ada di rumah, engkau tidak membersamai istri dan anak-anakmu, tapi istrimu masih menjaga dirinya, menjaga pandangan matanya dari hal yang Allah larang kepada dirinya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga pergaulannya, maka sesungguhnya istrimu adalah wanita salihah. Kalau 3 perkara itu ada pada istrimu, maka istrimu Allah persilakan masuk surga sesuai dengan ridhamu dari pintu mana saja istrimu itu mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Wanita itu hebat. Hebat. Walaupun wanita itu kelihatannya biasa, tapi dia mampu melahirkan orang-orang hebat. Contohnya, Haji Mulyadi Tawi. Mungkin ibunda beliau itu hanya seorang petani biasa. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kenapa saya sampai ada di titik ini? Karena doa ibu saya yang dahsyat kepada Allah. Doa perempuan itu dahsyat. Salah satu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah.
Termasuk Pak Heri. Pak Heri jangan merasa bahwa hari ini hebat karena dirinya. Enggak. Ada doa yang kuat. Ada sujud yang hebat. Ada munajat yang menembus langit. Ada doa yang menembus arsy Allah. Doa siapa? Ibu. Maka kata Nabi, ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Salah satunya adalah ad-da'watul walid. Doa orang tua terhadap anak-anaknya. Maka mudah-mudahan doa ibu dan bapak sekalian menjadikan semangat dan kekuatan agar anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang salih dan salihah, manfaat bagi agama, berguna bagi bangsa dan negara. Kalau anak pinter, kita pasti senang. Tetapi tentu lebih senang kalau anak itu adalah anak salih atau salihah. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini tidak kekurangan orang hebat. Sebagaimana yang beliau kutip tadi. Tapi bangsa ini tengah krisis orang-orang salih. Dan kesolehan itu dimulai dari rumah. Maka pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Madrasatul ula. Sekolah pertama. Dan sekolah yang paling utama bagi anak itu siapa? Ibu. Ibu yang menentukan anak. Doa ibu. Dorongan ibu. Semangat ibu. Ibu membersamai anak dengan doa dan harapan. Insya Allah kelak anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Dan termasuklah pertemuan hari ini. Karena sebentar lagi kita akan masuk waktu sholat zuhur. Mudah-mudahan walaupun ini sebentar apa yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Jamaah masjid Allah. Masjid Haqqul Yakin. Terima kasih untuk waktu dan undangannya. Adik-adik Jamiatul Hadrah yang ada di sana. Ibu-ibu ya? Oh ibu-ibu. Ya ibu-ibu Jamiatul Hadrah. Ibu muslimat kan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ibu tetap cinta semangat kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu memperbanyak sholawat. Kita pasti tenang, senang kalau punya tetangga orang baik. Kita pasti senang kalau punya tetangga itu orang kaya. Tetapi bagaimana kalau tetangga kita nanti di surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling pantas duduk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca salawat. Salawat di dalam salat adalah rukun. Maka kalau orang tidak membaca salawat di dalam salat, salatnya batal karena salah satu rukun tidak terpenuhi. Salawat di luar salat sunnah muakkadah. Sebelum kita salawat, malaikat bersalawat. Tapi sebelum malaikat bersalawat, Allah lah yang terlebih dahulu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita memuji Rasulullah, malaikat yang memujinya. Tapi sebelum malaikat memujinya, Allah lah yang memujinya terlebih dahulu. Maka insya Allah ibu-ibu yang cinta salawatan, yang senang salawatan, mau sambil wudhu boleh, tanpa wudhu juga sah. Sambil duduk boleh, istirahat sambil baring boleh. Hanya dengan dilafadzkan biasa boleh, sambil disyairkan juga boleh. Mudah-mudahan panitia masjid ini hidupnya barakah dari Allah turun kepada mereka. Dan ibu-ibu serta para jamaah yang siang ini ikhlas dari pagi, dari jam 6 sampai jam 12. Mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang salih dan salihah. Menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Bertemu dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur sembah nuwun para bapak, para hadirin ingkang kula mulyakaken sedanten. Matur sakelangkung sedaya dek para tretan selestari ampun hadir neng Kak Dintoh neng siang Kak Dintoh. Nah, kalau bahasa Bugis apa nih? Hah? Kalau bahasa Bugis apa? Udahlah susah betul bahasa Bugis nih. Saya belajar lama payah betul. Nah, cuma ada cerita lucu, Pak. Main belum-belum aja ibu nih. Dulu di kampung saya Sungai Bawang itu di tepian sungai banyak orang Bugis. Banyak orang Bugis. Sebelah daratnya orang Madura. Suatu hari orang Madura ini kan banyak kerja sama orang Bugis. Orang Bugis ini kan banyak juragan karet. Orang Madura kerja sama orang Bugis. Saya ingat itu namanya Wak Daeng Maeng.
Karena orang Bugis ini kan kalau nama Ismail panggil Maeng, Pak. Abdullah panggil Bedu. Abdurrahman panggil Dekamang. Jadi yang Madura namanya Wak Ahmad. Yang mau minjam nih Wak Cemeng. Tahu korek kan? Bahasa Bugisnya apa? Colo. Kalau bahasa Madura colo artinya apa? Mulut. Orang Bugis Wak Cemeng manggil si Ahmad. Pak Ahmad. Ya Pak Deng. Pinjem colo Mat. Astagfirullahaladzim. Marah si Ahmad. Nggak salah ngomong Pak Cemeng. Nggak Mat. Pinjem colo. Marah orang Madura mulutnya mau dipinjem. Colo itu mulut bahasa Madura. Orang Bugis bilangnya korek. Sebentar Mat. Nggak bisa Wak Cemeng. Buat rokok Mat. Colo aku juga buat rokok Pak. Bugis Madura ribut gara-gara colo. Mulai besok kalau Bugis ketemu Madura, jangan pernah minjam colo. Karena coloknya orang Madura juga mau dipakai. Inilah Pak, bahasa bisa mendekatkan, tapi bahasa juga kadang-kadang menjadi masalah karena ketidakpahaman antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Pak Haji Mulyadi Tawi tetap diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas di dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya karena ini adalah sebagian dari konstituen beliau. Ingat ya Pak Haji Mulyadi, mudah-mudahan kunjungan ini bukan hanya yang pertama tetapi menjadi silaturahim bagi kebaikan kita bersama. Ini saja dari panitia untuk pertanyaan 3 untuk anak-anak. Oh iya. Ini ada rezeki untuk anak-anak, tapi jawab dulu pertanyaannya ya. Anak-anak yang di belakang, yang perempuan, yang laki-laki, ada 3 pertanyaan. Ini hadiahnya dari Pak Mulyadi. Oh panitia, bukan Pak Mulyadi. Enggak, ngomong-ngomong panitia tekor enggak nih? Nah kalau tekor mumpung ada beliau. Yuk, yang anak kecil, ada pertanyaan ya, 3 pertanyaan. Yuk, dengerin. Ada 3 pertanyaan, yang bisa jawab silakan ke depan. Ya, aduh. Nampaknya bukan 3 nih Pak Mulyadi. Ini bisa mak pulau pertanyaan nih. Nah, pertanyaan ini anak siapa? Banyak betul nih. Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, udah. Duduk ya. Duduk. Ada 1 pertanyaan pertama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kalau bisa jawab langsung tunjuk tangan. Ini pertama, tanggal berapakah dan hari apa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa langsung kasih satu-satu. 4. Ya. Ini dari panitia ya. Ya, pertanyaannya tadi. Tanggal berapakah dan hari apakah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 12 Rabiul Awal, hari Senin. Yakin? Aman. Masya Allah. Namanya siapa? Aira. Kelas berapa? Kelas 6. Mudah-mudahan jadi anak solihah ya. Terima kasih. Nama mama siapa? Tak tahu. Nama mama seorang tak tahu dia. Yang nomor 2 berkaitan tentang Nabi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengerin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lahir dari seorang perempuan yang bernama ya itu. Sebutkan namanya. Iya, sebutkan. Siapa namanya, Nak? Siti Aminah binti bapaknya gitu dia. Ini. Enggak apa-apa lah, dibetulin aja. Nama ibunya Nabi itu Aminah binti Wahab bin Zuhrah. Ya. Ya, makasih. Rambut artis. Yuk, sekarang yang perempuan. Nih, yang perempuan ya, biar kebagian lagi. Yuk, yang ketiga pertanyaannya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat. Yang depan. Ya, yang baju, yang kerudung pink. Pink, iya. Kasih ya tuh. Oh, enggak mau, yang coklat. Ya. Nabi mendapat wahyu Quran diturunkan, yang membawa wahyunya malaikat siapa? Jibril. Namanya siapa? Nama kamu siapa? Masa nggak punya nama? Alifah. Kelas berapa? Kelas 4. Mudah-mudahan jadi anak solihah ya. Jadi baik, tinggal satu ini. Yang terakhir ini pertanyaannya untuk siapa ya? Masa untuk Pak Mulyadi? Bu, Ibu mau ya? Mata duitan emang. Yalah, buat yang laki-laki ya, yang di sono. Dengerin pertanyaan saya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia pada hari apa dan di kota apa? Ya, sini. Ya, lewat aja bang. Ya. Yang itu yang di belakang. Yang ini apa yang di belakang? Ya udah ini aja dulu. Saya cuma minta sama Pak Mulyadi 50 aja Pak. Enggak ada. Masa Dewan Kaya nggak ada duit 50 Pak? Ya, namanya siapa? Warid. Farid. Bagus namanya. Kenapa rambutmu merah-merah macam ini? Banyak main kelayang nih. Farid, pertanyaan saya, Nabi wafat pada hari apa dan di kota apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Di mana? Terima kasih. Udah kenceng salah lagi. Ya udah, yang itu yang tadi. Ya. Belum rezeki Farid. Ya. Yang itu. Yang itu bukan apa? Dari tadi ini. Baik, namanya siapa, Nak? Hah? Nanda. Pertanyaan saya, kalau betul ini ada nih, ya. Tapi siapa tahu beruntung, gosok aja dulu nanti. Nabi wafat pada hari apa dan di kota apa? Hari Jumat, Madinah. Hari Jumat? Madinah. Betul enggak? Yakin? Kalau begitu salah. Yang barusan, Ya. Ya, bawa mic-nya. Nabi Muhammad wafat hari apa dan di kota apa? Hari Senin di Kota Mekah. Yakin? Ulangi. Hari Senin di Kota Mekah. Baik, harinya betul, kotanya salah. Ya, yang baju biru. Ya, baju biru. Nih, ya Bang. Nabi Muhammad SAW, namanya siapa ini? Dafa. Nabi Muhammad SAW wafat hari apa dan di kota apa? Hari
Jumat di kota Madinah. Hari Jumat di kota Madinah. Salah juga. Ya. Yang ini, yang kecil. Nih, Nabi Muhammad wafat hari apa dan di kota apa? Senin di Manila. Senin di kota Madinah, Masya Allah. Nih, ini. Nanti mau beli apa nih? Ya? Jangan beli pulsa ya. Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ya. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik.